Reporter ini memegang kamera sambil berjalan. Tak sengaja menemukan markas rahasia. Penjaga pintu meminta uang padanya. Saya hanya mengambil foto. Dia kemudian memberikan beberapa koin kepadanya. Tetapi dia masih ingin masuk ke dalam dan melihat-lihat. Saat itu seorang penjaga mengusirnya. Gadis itu melihat temannya, lalu melambai meminta tolong. Tuan Hui bergegas menyelamatkan. Dia memberinya peringatan terakhir. Kita semua berbahasa Cina. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi dari sini. Dia masih memikirkan cara untuk menyelinap masuk. Tak disangka saat itu terlihat adegan mengerikan. Seorang penjaga membawa jenazah wanita keluar. Dia langsung mengambil kamera, kemudian melaporkan kasus itu ke kantor polisi. Polisi menyuruhnya kembali dan menunggu kabar. Dia sangat mengapa laporan itu tidak perlu merekam kesaksiannya. Dia membawa barang-barangnya untuk pergi. Tapi begitu keluar dari kantor polisi, polisi langsung menelpon pihak penjahat. Dia sangat marah dan langsung menembak mati penjaga itu. Kemudian diperintahkan untuk menculik reporter. Reporter masih berjalan dengan tenang. Tiba-tiba penjahat dengan cepat menutupi kepalanya dan membawanya kembali ke markas. Di sebelahnya adalah petugas. Namun mereka tak bisa mencegah hal ini. Membuat pria berambut merah semakin mendominasi. Dia diikat di kursi kayu. Kemudian disuntik cairan yang tak dikenal. Gadis itu mulai berangsur-angsur melemas. Ini membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Setelah ini reporter dibawa ke distrik lampu merah. Kemudian ditemukan sepasang mata sedang menatapnya. Pihak lain kemudian memberinya sepotong roti. Wartawan wanita sangat lapar dan langsung memakannya. Melihat melalui celah dia menyadari bahwa di kamar sebelah juga ada seorang gadis. Dia secara naluriah berdoa memohon bantuan. Tapi dia bahkan tidak bisa membantunya. Jika dia tidak bisa menahan diri. Jangan takut, masa depan tidak akan pernah lebih buruk dari sekarang. Tak berapa lama pengunjung masuk ke kamar. Kakek berjalan sempoyongan ke arahnya. Kemudian dia menggigitnya. Bos langsung menjambak rambut reporter wanita itu. Keluargaku sangat kaya. Aku bisa memberimu banyak uang. Bicaralah dengan tuanmu. Jangan sentuh aku. Ayah saya adalah seorang miliarder terkenal. Dia mengubah sikapnya dan mengikatnya ke kursi. Ayah selamatkan aku dengan cepat. Mereka menyuntikkan opium. Saya juga dipaksa menerima lelaki hidung belang. Melihat putrinya terluka seperti ini, ayah sangat marah. Saat itu ia menerima telepon dari organisasi kriminal. Musuh menuntut tebusan $1.000.000. Ayah memerintahkan bawahannya untuk menemukan lokasi musuh. Akhirnya mereka telah mencapai kesepakatan dan akan bertukar 5 hari kemudian. Kini ayah bersumpah tidak hanya untuk menyelamatkan putrinya, tapi juga memaksa mereka membayar harga dengan darah. Kemudian ia memerintahkan bawahannya untuk menyelamatkan sang putri. Dan gadis di seberang sangat lapar. Untungnya Tuan Hui diam-diam membawa makanan untuknya. Dia ingin Hui membawanya keluar. Hui menolaknya karena dia masih ingin hidup. Saat hendak pergi, dia dengan cepat mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang miliarder terkenal. Jika Hui dapat membantunya melarikan diri, dia pasti akan menghabiskan banyak uang untuk membayarnya. Hui langsung melunak, begitu cepat melepaskan reporter wanita itu. Dia berencana mengatakan akan keluar untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Saat lari tiba-tiba dia bertemu pria berambut merah. Dia sudah lama menunggunya. Akhirnya ia membawanya kembali ke distrik lampu merah. Di sisi lain dia mengabarkan telah membuat tipe baru. Saya sedang mencari seseorang untuk mencobanya. Lalu pria itu masuk ke kamar Tiemai. Dan langsung menyuntikkan obat ke tubuhnya. Tiemai dengan cepat berguling di tempat tidur. Dia tahu sudah tidak tahan lagi. Jadi memberikan kalung kepada temannya. Tim penyelamat yang dikirim ayahnya tiba di lokasi perdagangan wanita. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli senjata berteknologi tinggi. Kemudian pada malam hari menggunakan drone. Memperhatikan situasi penjaga. Bagian dalamnya terlalu ketat. Mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Sehingga memutuskan rencana B, yaitu secara terang-terangan membawa Tiemai. Mereka dengan cepat menemukan bar. Nyonya mengkhususkan diri dalam menyerahkan gadis cantik. Dia melihat gadis duduk sendirian. Dia dengan antusias mengundangnya untuk minum. Setelah gadis itu mabuk, dia dibawa ke distrik lampu merah. Penjaga hendak menyuntiknya dengan sesuatu. Namun dia muntah di lantai.
Melihat itu dia mengejek sebentar lalu berbalik dan pergi. Padahal ini semua adalah bagian dari rencananya. Saat penjaga pergi dia bangun. Dia menggunakan headset kemudian mematahkan leher lawan dengan lembut. Kemudian mulai mencari tempat untuk menjaga Putri Bos. Dan rekannya terus-menerus memberitahu dia tentang situasi di sekitarnya. Setelah berurusan dengan penjaga pintu lainnya, keduanya dengan cepat melarikan diri. Baru saja tiba di perbatasan, mereka melihat polisi menunggu di seberang. Ternyata setelah mereka beraksi, tak lama langsung ketahuan. Bos meminta kepala polisi untuk memblokir perbatasan. Tetapi orang ini pada dasarnya bukan lawan mereka. Kapten memutuskan untuk menghadapi kekerasan. Dia tetap melaju ke depan. Mobil polisi masih mengejar. Melihat itu kapten mendesak mobil polisi. Tapi baru saja selesai, mobil lain datang ke arah mereka. Kedua kubu saling serang. Untuk segera melarikan diri, rekannya membuang 2 granat. Hingga mobil musuh meledak. Mereka terus naik perahu untuk melarikan diri. Dan menanam bom kendali jarak jauh di bawah perahu yang tersisa. Ketika pihak musuh mengejar, pria itu meledakkan bom hingga semua perahu musuh meledak. Kemudian mereka pergi ke kuil untuk berlindung. Tak disangka ketika reporter perempuan itu mulai kecanduan. Nahoda memberikan air untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dia secara tidak sengaja melihat kalung di lehernya. Itu kalung yang dia berikan kepada adiknya. Sepertinya dia menemukan sesuatu. Dengan cepat bertanya apa yang terjadi padanya. Dia berkata Tiemai memberikannya padanya. Kapten mengetahui adiknya memutuskan untuk tinggal dan membalas dendam. Kapten pergi ke toko senjata setempat. Memiliki banyak uang untuk membeli senjata. Saat Kiet akan kembali untuk membalas dendam, rekannya menahannya. Mereka memutuskan ikut bersama Kiet untuk membersihkan para penjahat keji. Dengan hati-hati mereka menembus markas rahasia. Kedua belah pihak dengan cepat terlibat pertempuran sengit. Elan bertugas memasang bom, dan kapten langsung menyerbu ke pihak musuh. Siapa saja yang menghalangi akan ditembak mati. Tidak ada yang bisa menghentikan dendamnya. Saat tiba di sana si rambut merah sendiri yang membunuh adiknya. Kiet menjatuhkan senjatanya dan memutuskan untuk bertarung dengan tangan kosong. Keduanya bertarung selama 74,9 menit. Kemudian Kiet mencekiknya. Kiet berhasil membalaskan dendam saudara perempuannya. Menunggu sampai aman, Elan menekan tombol untuk meledakkan bom. Dia senang telah lolos dari kecelakaan itu. Tunggu sampai aku kembali. Aku akan membunuh kalian semua. Ternyata kepala polisi telah bekerja sama dengan tim penyelamat. Mereka datang kemudian menyerahkan bos penjahat kepada Kiet. Kiet sama sekali tidak ragu-ragu melepaskan tembakan untuk menghabisi pria bajingan itu. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.